sejahtera bagi kita semua. Nama saya Delvianita Brukaro, NIM A1D519021 dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan membahas tentang perpustakaan digital, di mana saya sendiri akan membahas tentang definisi dan tujuan dari perpustakaan digital. Sebelum membahas tentang perpustakaan digital, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari perpustakaan. Menurut The Oxford English Dictionary di dalam Gatot Subroto tahun 2008 mengartikan perpustakaan sebagai tempat buku-buku yang sudah diatur agar dapat dibaca dan dipelajari atau sebagai bahan rujukan. Perpustakaan juga didefinisikan sebagai pusat pendidikan, sumber belajar, pusat media, pusat informasi, dan pusat dokumentasi. Di dalam perpustakaan, buku-buku diatur dan digolongkan menurut kategorinya masing-masing dan disusun secara rapi di rak-rak agar para pengunjung perpustakaan dapat lebih mudah mencari buku. Selain tempat membaca dan meminjam buku, perpustakaan juga dijadikan sebagai tempat berdiskusi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, maka perpustakaan yang dulunya menggunakan sistem manual atau tradisional, sekarang menggunakan perangkat digital atau sering disebut dengan perpustakaan digital, DigiLab, atau Digital Library. Nah, perpustakaan digital sendiri menurut Gatot Subroto tahun 2008 adalah sebuah sistem yang memiliki banyak layanan dan objek informasi yang diakses melalui perangkat digital. Nah, sistem perpustakaan digital sendiri adalah penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bentuk format digital, atau sering disebut juga sebagai tempat penyimpanan koleksi perpustakaan yang dibuat dalam format digital. Nah, perpustakaan digital ini memiliki layanan yang mempermudah pencarian informasi dalam format yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Perpustakaan digital tidak hanya berdiri sendiri saja, melainkan bersifat terbuka dan menampung seluruh informasi dari seluruh penjuru dunia. Karena perpustakaan digital tidak hanya menggantikan bentuk cetak saja, seperti buku dan dokumen, melainkan dia juga menggantikan bentuk fisik dari sebuah artefak yang tidak dapat digantikan bentuk fisiknya, dapat dijadikan dalam bentuk format digital. Karena koleksi yang terdapat pada perpustakaan digital menekankan pada isi informasi seperti dokumen tradisional dan hasil penelusuran. Untuk mengakses perpustakaan digital, kita harus memasukkan data diri kita kepada sistem atau software yang telah disediakan oleh pengelola perpustakaan digital. Nah, misalnya perpustakaan digital yang dikelola oleh pihak kampus atau universitas. Nah, kita harus memasukkan terlebih dahulu data-data kita yang sesuai dengan data pribadi yang ada di dalam universitas tersebut, misalnya nama, NIM, dan asal fakultas atau prodi, untuk mendapatkan kartu perpustakaan atau kartu peserta pengguna perpustakaan tersebut, untuk kita lebih memudahkan meminjam atau mencari informasi di dalam perpustakaan digital. Nah, apabila kita ingin mengakses perpustakaan digital yang dikelola oleh pihak pemerintah atau pemerintah pusat atau daerah, kita harus memasukkan data diri kita sesuai dengan tanda kependudukan kita, misalnya data diri yang ada di dalam KTP untuk mendapatkan kartu perpustakaan. Apabila kita telah mendapatkan kartu perpustakaan kita, maka kita akan lebih mudah mengakses perpustakaan digital. Misalnya, apabila kita ingin meminjam buku, kita harus men-scan terlebih dahulu kartu perpustakaan kita. Nah, biasanya itu terdapat pada perpustakaan digital dengan cara men-scan dan menunjukkan buku yang kita pinjam untuk mengembalikannya. Nah, dari hasil scanning yang telah kita lakukan, maka semua data yang kita perlukan akan keluar, misalnya tanggal pengembalian, dan apabila ada denda, kita akan dikenakan denda dengan jumlah tertentu. Nah, sebagai seorang penulis, kita juga dapat menginput atau menjadikan buku kita sebagai koleksi perpustakaan digital. Nah, berikut adalah cara untuk memasukkan buku kita ke dalam perpustakaan digital. Yang pertama yaitu kita harus mengakses terlebih dahulu software perpustakaan digital yang kita tuju. Nah, yang kedua, kita harus login.
software perpustakaannya. Yang ketiga yaitu kita akan memasukkan terlebih dahulu data buku-buku kita, misalnya nama penulis, judul, penerbit, tahun terbit, dan SN atau alamatnya. Nah, setelah kita memasukkan data buku, kita harus mengklik tanda tambah untuk menambahkan buku kita. Nah, setelah itu kita harus mengupload ke cover atau sinopsis dari buku kita tersebut. Nah, dengan cara tersebut kita dapat menyimpan data-data buku kita dan menyimpan buku kita ke dalam perpustakaan digital. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari perpustakaan digital. Nah, menurut Abdul Karim di dalam jurnal Iqra volume 7 tahun 2018, maka terdapat beberapa tujuan perpustakaan digital. Nah, yang pertama yaitu untuk melancarkan pengembangan yang sistematis tentang cara mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasikan informasi dan pengetahuan dalam bentuk digital. Nah, seperti yang telah kita bahas terlebih dahulu, misalnya kita memiliki kebudayaan di daerah kita yang menurut kita tertarik untuk diteliti. Nah, kita dapat menelitinya dan hasil penelitian kita dapat kita upload ke dalam perpustakaan digital. Nah, orang-orang yang tidak tahu akan kebudayaan tersebut dapat mengaksesnya melalui perpustakaan digital. Nah, kita dapat mengembangkan penelitian tersebut dan memberi informasi kepada orang-orang yang mengakses perpustakaan digital. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan pengiriman informasi yang hemat dan efisien dalam seluruh sektor. Nah, seperti yang telah dibilang tadi bahwa informasi yang kita peroleh, kita dapat menjadikannya menjadi format digital atau dokumen dalam bentuk digital, dan kita menguploadnya ke perpustakaan digital. Nah, kita dapat saling bertukar informasi dalam perpustakaan digital. Yang ketiga yaitu untuk mendorong upaya kerjasama yang sangat mempengaruhi investasi pada sumber penelitian dan jaringan komunikasi. Nah, misalnya kita memiliki kebudayaan yang menarik untuk diteliti, kita dapat menelitinya dan menguploadnya ke dalam perpustakaan digital. Nah, orang-orang yang membuka penelitian kita dapat membaca hasil penelitian kita dan merasa tertarik akan hasil penelitian kita, dapat menginvestasikannya untuk pengembangan penelitian kita tersebut. Dan jaringan komunikasi dalam perpustakaan digital tersebut dapat tersebar luas karena semua orang yang dari seluruh penjuru dunia dapat mengakses hasil penelitian kita tersebut di dalam perpustakaan digital. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya.